Selamat sore. Udah masuk semua belum nih? Jat, Selamat sore, Pak. Pak Didi. Yang lainnya mana nih? Saya mau coba pada open kan belum nih. Saya kangen ini yang masa hari pertama kagak ada yang on cam ini pada di jalan semua kali ya kan jangan ini. Kita mulai jam Iya, berapa kayak sebenarnya ya? Jam 5 aja kali ya? Apa setengah 5 sih? jam 4 boleh, Pak. Yang lainnya. Ini aja kagak ada yang on cam ini Pak Didi. Supaya supaya jam 5 teng jalan jangan pulang gitu. Emang iya? Emang pada bisa begitu? Serius? Nggak tahu juga sih. Kalau saya Kalau sih pada pulang teng Hmm. jam 5 kalau saya pulang. Oh gitu. Ini kalau pada bisa mah nggak apa-apa kita mulai jam 3 kalau perlu. Jam Jam 3 kita 3 iya. Iya. mulai. Ya kan? Jam 3 Abis asar lah, selesai. abis asar lah biasa. Iya Nggak ada habis asar. asar setengah 4 Iya, sampai setengah iya, 6 kan. iya, Kalau pada bisa mah gas aja. Lagi juga orang ini aja kan nih. Di sana tuh. Ini aja pada di jalan kali ini. iya. Dila, no, Dila, Dila gitu belum, Dila. Saya nungguin on cam aja dulu lah di inilah. Pengen lihat dulu gimana nih teman-teman ini. Hati Pak Yusuf. Siapa itu? Kev. Ya ampun. Coba yang lainnya mana yang lainnya? Coba nih hari pertama on cam dulu nih. Ampun. Pengen lihat dulu nih teman-teman kayak gimana nih. Ada Bu HRD. Deal, itu apa begonya Deal? Ngilang lagi. Hilang lagi. Emang pada sibuk. Kayak gitu deh. Sarul juga belum masuk sih Sarul mulai ini. Iya, padahal dia tak ada yang nge-sell linknya Sahrul. Iya. Dia nyari jam 5 kali. 3 menit lagi masa sih menit tank jam 5 banget. Iya masih jam 5 uang. Pak Ipan, Pak Topik nih. Mas Pak Tengku nih belum pada nongol. Mas Danat belum belum nih. Absen Pak, langsung absen aja Pak. Absen aja lah. Absen langsung absen aja lah. Biar pada nongol. Nongol. Ya, langsung absen aja biar pada nongol. Tuh, jam 5 lagi belum katanya Sahrul. Jam 5 lagi belum. Udah belum tank jam 5 baru pada masuk. Gitu. Ya udah tungguin aja dulu. Saya ada maklumnya. Padahal hari ini kita cuma sebentar aja ya tadi dia. Nggak lama-lama ya kalau hari pertama Pak ya. Cuman kagak Iya, nongol benar ini. biasanya. Pada pengen maghriban di jalan kali ini. Iya sih, biasanya saya di Tebet sih. Tebet ya. Iya, jam jam setengah 6 lewat tuh udah di Tebet. Mm. Nah itu dong pada on cam dulu dong hari pertama mah pengen kan lama juga nggak ketemu ini. Si Badrul mana nih? Pak Ipan mana nih apalagi nih? Pak, nggak absen di LMS, Pak. LMS. Absen di sini absennya. Kalau lo LMS udah bisa belum LMS? Katanya nggak bisa LMS. Oke, kata Sahrul, oke Pak, tuh Pak, mulai jam 3:30 Jum selanjutnya. Bener, memang mau setengah 4. Kalau mau oke nih, kita gas nih. Bisa yang lain, Pak. Takutnya masih pada di jalan. Iya, itu doang paling masalahnya yang saya ini juga sebenarnya sih.
Saya Yang sih lainnya yes, masih Pak. jalan. Hmm? Kalau aku sih yes. Yes, bener nih yes. Iya, soalnya kalau jam 5 suka jam pulang. Gitu. Ini mana absennya ini? Keadaan peserta interoperabilitas. Wah, ada Oh, Om belum Willy. bisa absennya. Mana milih? Coba pada on cam dulu semua. Nah, wih, Oh, nggak belum bisa absennya dari helmnya MDS. LMS. Helmnya MDS yang kacanya nyerolok serangan. Aduh, Pak, ampun Pak, masa ngulang lagi Pak? Salah sendiri dia. Dia cuek kelewatan dia bener-bener. Nggak bisa Pak, baru pindah Pak. Ntar Hah? dipecat lagi saya Pak. Oh gitu. Hah? Tunggu. Iya, Keburu saya ditanyain lagi sama yang ininya yang apa yang ikut nggak apa-apa ribet Pak, nilainya. Aman lah pokoknya Pak Wira lah. santai aja Pak. Mm-mm. Saya Yang banyak penting. banyak temannya Pak yang ngulang. Oh iya. Saya Aman juga tuh. termasuk saya juga. Mana nih tadi yang bilang tuh 23 nih belum nih. Nah ini semua lagi. Ini pilihan Erlangga baru ya? Pak, Halo naik Pak motor dulu Pak. Anas. Wah mantap Mas Susilo. Ini pilihan Erlangga siapa nih baru? Pak pulang dulu Pak. Iya, siap. Yang penting udah ini ya, Mungkin dah aman. oh, di parkiran Pak. Oh, Siap, Hujan, aman. hujan, hujan. iya nih lagi neduh hujan Pak, izin Pak, Susilo Pak. Apa Pak, tuh? saya kedengeran nggak Pak? Kedengeran? Bapak ini masih di sini Pak. Di dalam di mana tuh? Ini Lagi di KPPTI Pak. Bohong Pak, nggak ada videonya Pak, bohong Pak. Bohong Pak, nggak ada videonya. Iya, harus ada videonya ya, biar bener ya. Bohong Pak itu Pak. Tuh Pak. Silo mana Silo? Belum bisa. pengguna Zoom. LMS-nya belum bisa. Nanti kali ini absensinya biasa aja ntar. Gampang lah absensi mah. Susilo hadir ya Pak. Siap. Kayaknya udah masuk semua nih ya, udah lumayan banyak ya. Eh, jadi kita mata kuliahnya interoperabilitas ya. Udah nggak apa-apa kalau saat ini kita sambil jalan aja ya. Kita teman pertama terkait apa yang nantinya akan kita pelajarin selama perkuliahan nanti ya. Kalau secara metode sih kurang lebih kita masih gunain yang sama ya. Kita di pertemuan sebelum tes nanti ada Pak, gambarnya nge-freeze, Pak. Matanya ke atas terus. serius mata saya bener Pak iya Pak, Mas. kayak orang sambet. Oh, sendirian tahu saya ini. Sambet Ini saya sama sendirian judul bener nih. itu. Kagak ada orang ini di sini ini. Lagi di atas. Jadi ya itu kita mata kuliahnya interoperabilitas ya. Sebenarnya sih ya ini terkait integrasi sistem sih. Apa? Jadi kita tentang web, tentang iya. Jadi kita nanti akan lebih banyak kita menggunakan API tuh. Nanti kita berbasisnya website aja ya teman-teman ya. Tapi nanti kita deploy-nya lokal aja kali ya deploy-nya ya. Apa mau deploy kemana? Ngoding Pak, tetap ngoding ya Pak. Ngoding. Cuma nanti kita nyoba ngopleknya pakai aplikasinya beda aja kali ya. Kita pakai Python sama Flash. Udah ada yang pernah nyobain belum Flash? Siapa yang udah pernah nyobain pakai Flash? Belum Pak. Belum ya? Ya nanti kita cobain ngoplek ya. Kita ngoplek pakai Flash. Tuh udah ada tuh si Dimas tuh. Kita berbasis. Ya, Jadi maaf. ya, jadi nanti kita keluarannya kita ya aplikasi berbasis website ya, yang mana nanti kita menggunakan Python ya. Nanti seperti biasa nanti dibikin aja tugas kelompoknya seperti apa, tugas kelompok seperti apa. Maksudnya nama kelompoknya kalau bisa disetor sekarang biar nggak apa, biar nggak
Banyak yang pada ketinggalan tugas-tugasnya. Bingung jadinya. Hujan sih pulang lagi. Ini si Niko maunya jam 12 nih. Nanti kita juga udah ada nih kalender apa? Kalender perkuliahan, jadwal-jadwalnya. Udah pada dapat belum? Yang kalender perkuliahannya. Jadi misalnya di minggu pertama kita sinkronus, di minggu keduanya sinkronus. Udah pada dapat belum itu? Belum ya? Belum, Pak. Udah nanti kita coba lihat ya. Bentar, saya coba buka dulu mata kuliahnya. Interoperabilitas. Mata kuliah interoperabilitas. Ini saya sih buatnya ini. Nanti saya share aja ya. Interoperabilitas. Nah, ini tadi ya, kita modelnya sama ya. Jadi kita nanti terdiri dari berapa ya? 12 pertemuan, dua tugas, kan ada 16 pertemuan. Jadi ada 12 pertemuan terkait materi, dua pertemuan terkait tugas kelompok ya. Ada dua tugas kelompok yang sebelum UTS sama sebelum UAS, ada UTS sama ada UAS. Nanti ada presentasinya ya. Presentasinya nanti ada presentasi UTS juga ya, jadi teman-teman ya. Jadi kalau UAS kan nggak bisa ya, karena kan habis UAS itu libur ya. Kalau UTS kan masih bisa ya. Jadi kita itu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ntar saya share dulu materinya. Ini ya benar ya mata kuliahnya interoperabilitas. Ini terkait integrasi sistem sih teman-teman ya. Ini sama ya aturannya ya. Nanti ada tetap mematuhi perkuliahan. Jadi nanti disepakati kalau emang mau jam 4 juga boleh silakan. Tapi dipastikan teman-temannya bisa hadir semua ya jam 4 ya. Terus supaya tidak mengganggu kegiatan teman-teman juga nantinya kalau seandainya ya tetap sih ya kalau seandainya kesibukan sih yang penting teman-teman hadir aja secara online gitu ya teman-teman ya supaya apa ya minimal kehadiran teman-teman ada ya itu ya masih sama kan grup udah saya buat ya kok hilang suaranya emang hilang suaranya apa suara saya hilang nggak hilang Aman, Pak, aman ya, suaranya. ini si Mas Willy ya Udah Pak, udah Pak. udah ada. Dari tadi aman, Pak, di saya, Pak. Duh, aneh nih tadi. Nih, saya belum ada, masih ada yang belum kenal ini. Mas Fajar dari mana ini? Nanti kenalan ya. Iya, Pak. Bisa Baik, tahu Pak. ini orang-orangnya yang Iya, mana Pak. nih. Nah, nanti ya, nih. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas apa itu interoperabilitas, apa itu API ya, teman-teman ya. Jadi nanti format data dasarnya itu dia JSON ya, biar XML ya. API itu apa ya namanya ya kalau via sesuatu yang udah disediakan oleh website biasanya ya itu kalau kita mau ngambil data ya kayak gitu ya teman-teman jadi kita cukup kayak misalnya nih kayak YouTube ya YouTube kan ada datanya tuh cuman kita kan kalau ngambil data kan ada banyak teknik ya kita bisa bisa menggunakan teknik scrapingnya kalau teknik itu berarti kita langsung dari websitenya atau kita juga bisa mengambil dari API-nya memang terkadang ada beberapa jenis API ada yang udah bayar ada juga yang gratisan ya teman-teman semua ya jadi kalau kita ambil dari API-nya biasanya itu kan legal ya teman-teman semua ya kayak gitu ya. Nanti ada dasar-dasar REST API di minggu ketiganya, kita akan belajar itu. Nanti ada sedikit penjelasan terkait REST, SOAP, nanti kita akan diskusi itu. Terus ada REST API ya teman-teman ya. Nah yang tadi saya sebutkan, nanti kita menggunakan bahasa pemrogramannya Python, nanti kita coba oprek-oprek, kita pakai salah satu Python yang digunakan untuk
pembuatan aplikasi website yaitu Flash ya teman-teman semua ya, FLASK nanti ya teman-teman. Jadi nanti di install dulu library-nya itu di komputer teman-teman ya. Jadi di install dulu. Nanti ada cukup di googling aja install Flash, nanti ada panduannya biasanya. Biasanya ya sama dia cara installnya itu ada PIP ya teman-teman ya, pip spasi install Flash. Disetarakan atau bisa pakai yang lain, Bang? Uh, sebisa mungkin kalau bisa di oprek pakai Flash, tapi kalau seandainya memang kesulitan ya nggak apa-apa, nanti boleh pakai apa bahasa pemrogramannya ya teman-teman ya. Oke Mas Arul. Jadi biar soalnya juga saya lagi bikin buku tentang pemrograman berbasis website tentang menggunakan Flash juga sih teman-teman. Saya juga lagi pengen proses itu sih buku itu. Nanti UASnya terserah nih teman-teman. Seperti biasa ya UAS UTS-nya mau bentuknya aplikasi atau mau bentuknya apa bebas nanti ya. Mau bikin buku nanti disepakati aja teman-teman ya UAS UTS-nya ya. Ini ada Python dasar untuk API ya. Kita mengenal yang namanya library request untuk mengambil data dari internet. Kita membaca dan menampilkan JSON dengan Python. Praktek kecil ambil data harga Bitcoin atau cuaca. Nah ini nanti kalau seandainya ini memang berbayar nanti kita ganti aja sama yang gratis. Atau misalnya kita kesulitan nanti kita ganti aja sama yang gratisnya. Intinya nanti kita akan mencoba membaca dan menampilkan JSON-nya itu ya teman-teman semua ya. Terus juga ada menggunakan API publik ya, cara mencari API gratis dari internet, mengakses API publik, misalnya OpenWriter, Jog API, cara menggunakan API key sederhana. Nah, API key itu berarti ya API-nya key daripada API itu ya teman-teman ya. Kalau seandainya di YouTube itu biasanya dia itu ada tuh, kalau seandainya kita mau ambil API YouTube itu kita cukup buka apa ya namanya ya, developer Google-nya aja. Di situ nanti kita diminta melengkapi data-data kita, baru nanti kita diberikan tuh API-nya tuh biasanya tuh di itu, jadi buka aja nanti di kalau developer Google itu kan ada banyak pilihannya nanti itu kalau mau ngambil API YouTube ya. Kalau teman-teman ada yang mau ambil API lain ya nggak apa-apa silakan. Nah ini kita membuat API dengan Flash. Apa itu Flash ya? Framework ringan di Python membuat satu API sederhana. Hello World membuat endpoint get sederhana ya teman-teman di sini. Kalau saya sih maunya nanti kita ngopreknya Flash supaya karena memang Python cukup baik sih ya sebenarnya kalau dalam bahasa pemrograman ya. Oh ya hati-hati. Nah ini nanti di pertemuan 7 ini tugas kelompoknya. Ini nanti di ya ini ya di antara sama ya sebenarnya ya, kalau UTS berarti UTS itu sifatnya individu, kalau tugas kelompok itu kelompok ya teman-teman ya. Nanti gini kita sepakati aja kita mau bikin aplikasi apa ya teman-teman semua ya dari yang 1 sampai 6 nanti bahan-bahannya dari 1 sampai 6 ya teman-teman. Di sini ya. Ini masih sama ya kita ininya ya. Jadi untuk tugas kelompok dikumpulkannya perwakilan. Nah ini kadang teman-teman suka lupa nih kalau yang ini teman-teman nih kalau yang saya perhatikan ya. Nah pada saat UTS teman-teman banyak yang tidak mengumpulkan secara individu. Nah itu kan berarti kan kalau teman-teman tinggal secara individu kan berarti teman-teman tidak mengerjakan UTS, hanya mengerjakan tugas kelompoknya aja sebetulnya ya teman-teman semua ya. Karena kan UTS itu kan dia sifatnya individu ya teman-teman semua ya. Jadi mohon dapat diingat dengan baik ya teman-teman semua ya, karena memang sekarang kan kita menggunakan sistem ya teman-teman semua ya. Jadi ya itu tadi teman-teman ya. Oh iya, nanti absensinya belum bisa pakai LMS, nanti di grup juga boleh absensinya ya kalau udah datang ya. Ini kita lanjut. Nah ini nanti di pertemuan setelah UTS ya, nanti ada presentasi itu presentasi UTS yang teman-teman kerjakan, tapi kalau presentasi UTS sama ya ini per individu. Jadi
di minggu setelah UTS-nya ya teman-teman semua ya. Terus nanti juga ada tugas satu kelompok itu apabila kalau teman-teman kelompoknya ini belum selesai melakukan presentasi, masih ada kesempatan nantinya di satu minggu setelah UTS ya teman-teman semua ya. Ini apabila kalau belum melaksanakan atau belum menyelesaikan tugas kelompoknya teman-teman semua ya. Tapi kita fokus untuk presentasi UTS nanti setelah UTS itu ya. Nah, ini membuat API lagi dengan Flash kita lanjut membuat API dan menciptakan tentang data sederhana. Misalnya daftar mahasiswa itu ada latihan CRUD sederhana daripada last communication apa ini. Outputnya enak. Oh, belum masuk grup. Oh, nanti nah, ketua kelasnya nanti Mas Harul ya teman-teman ya. Nah, Harul Ramadan. Nanti grupnya saya kasih tahu juga nanti habis ini ya. Saya kasih tahu dulu gambarannya. Jadi nanti bahasa programnya Python, kita gunakan library Python untuk membuat website, yaitu namanya Flash ya teman-teman semua ya. Nah, cara API menyimpan data dengan aman API itu API key, token, dan password sederhana praktis, akses GitHub, Pak, API. Ya, kenapa hadir? ini Pak, curcol doang Pak, Apa tuh? curcol doang karena kemarin tuh eh, problemnya tuh gini Pak, kalau udah terlalu jauh sampai ujung gitu Pak ya, kadang kan kita Ah, karyawan ini kan kadang bisa ikut full, kadang cuman bisa ikut di setengah jam doang gitu. Jadi sebenarnya butuh yang ada bentukan tugas atau UTS atau UAS itu Pak. Sebenarnya simpel aja sih Pak, kayak eh, Bapak misalnya ngasih tugas gitu kan, hmm, ada menggunakan beberapa aplikasi gitu. hmm, Yang kita butuhkan itu sebenarnya informasi dari teman-teman. Semua kadang-kadang kan nggak semua orang bisa menjelaskan dengan baik ataupun lompat-lompat aplikasinya itu kita nggak tahu apa gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya data flow yang saya pelajari biasanya kalau saya ngajarin orang itu mereka nggak ngerti harus lompat kemana pakai apa-apa selanjutnya gitu loh Pak. Jadi kayak after di step mau ngapain atau ngapain tuh pasti hilang di tengah jalan. Jadi sebenarnya kalau misalnya tugas UAS gitu Pak. Jadi hmm, misalnya kita start source of truth-nya dari Excel, terus kita harus lempar ke SharePoint atau pakai apa gitu, terus kita lempar lagi pakai API yang connect ke Power BI, nanti Power BI-nya yang lempar lagi ke Excel atau ke database gitu ya Pak. Nah itu kan sebenarnya informasi yang panjang Pak. Kalau kita jelaskan dalam satu paragraf atau satu permata kuliahan itu kan agak susah. Buat banyak orang dengan workflow simple itu mungkin lebih gampang gitu Pak. Jadi oh ya kebayang gitu datanya mau kemana dan diapain gitu. Jadi eh, pada saat ada perintah itu, misalnya Bapak memberikan simple tugasnya minimal kayak begini gitu, dalam bentuk flowchart yang oh iya jadi nanti dari sana ke sini ya Pak Anas maunya gitu dari sini ke sini ya. Nah pada saat kami tiba-tiba misalnya UAS nih Pak, hmm, itu kan dari mulai pelajaran pertama sampai akhir kami harus apa kayak harus mensummary-kan semuanya. Nah cuman begitu hmm. kita ngerjain UAS itu kadang ini gimana ya maksudnya ya gitu. Jadi bertanya kayak gitu Pak. Jadi pada saat kita udah telat 1 hari, 2 hari, 3 hari dan nggak bisa ngontak dosen, jadi hilangan gitu. Jadi kayak udahlah nanti aja gitu. Padahal sebenarnya simple tugasnya. Tuh. Jadi mungkin yang bisa ngebantu itu kayak flowchart aja gitu. Pengajar maunya gimana, nanti kita bisa dari si mahasiswanya bisa ngikutin gitu Pak. Itu kalau dari saya sih Pak. Jadi kemarin tuh ada 2 mata kuliah yang saya nggak lulus itu bukan karena nggak bisa ngerjain Pak, cuman karena nggak tahu mau ngapain gitu. Hmm. Oke, oke, Ya, jadi mantap. karena kan banyak tuh Pak ya kita ketinggalan kadang Ya, 3 item per mata kuliah atau hmm. 2 item gitu karena emang nggak punya waktu mengerjakan gitu Pak. Jadi pada saat ada oh ya kemarin UASnya yang ini tugasnya sebelum UAS itu ada 2 yang harus disapit dulu gitu. Eh tiap tiap tugas itu ada flowchartnya gitu. Jadi ini ke sini. Oh ya, jadi kita bisa lompat ke materi Bapak yang itu. Oh ya materinya yang ini ya berarti. Ya gitu Pak. Jadi lebih simple, Oh ya. lebih directed gitu Pak perintahnya. Gitu sih Pak. Oke, mantap. Yang lain gimana? Ada masukan nggak? Ada ini nggak apa-apa. Ini. Ya ini Oke. karena terkait interoperability Pak kan banyak menggunakan aplikasi yang
flow-nya akan lompat-lompat ya Pak, dari A, B ke C atau C ke D, nanti dari C Mm, ke D itu gabung mm. lagi di E gitu. Nah itu kalau nggak clear Pak, akan lost in translation lagi nanti kita Pak. Betul, nantinya akan saya demokan contoh terkait penggunaan API ini. Nanti akan saya demokan contoh aplikasinya nanti biar teman-teman ada gambaran nanti mau buatnya seperti apa. Ya Oke, Pak, Mas Willy. makasih Pak Ana. Oke, sama-sama. Halo Pak Anas. Ya, silakan Mas Fajar. Iya Pak, izin Pak. Ya, Ini direcord kan ya Pak untuk Zoom-nya Pak? betul. Nanti boleh di-share di grup juga nggak Pak untuk recordingnya Pak? Jadi ketika kita ada yang belum paham atau gimana kita masih bisa ngulang dengan lihat materi dari kuliahan kita sekarang ini Pak. Gitu sih Pak. Wah, kelihatan banget nih Mas Fajar baru bergabung di semester ini ya. Iya Pak, saya baru Pak. Yang baru Wah, Pak. kita ITTS ada link YouTube-nya. Nanti setiap Wah, materi di-share di link oke. YouTube-nya ITTS. Jadi Wah, silakan keren nih Pak. di-searching di YouTube Mm-mm. akunnya ITTS. Oh ya, baik. Iya, Terima kasih betul. banyak Pak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi silakan. Kita, oke, saya lanjut dulu ya. Nanti saya jelaskan flow-nya ya. Sebenarnya sih flow saya sama ya, teman-teman ya. Kita itu sebenarnya punya 16 pertemuan. Jadi di sini teman-teman hanya ada 2 ujian. Yang satu sifatnya kelompok, yang satu sifatnya individu. Ya, teman-teman ya. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Oke. Di sini ada API dan database. Kita membuat API dengan database SQLite ya. Membuat API untuk menyimpan data mahasiswa. Oke, kita ada menangani error dan dokumentasi API. Apa itu error code? Membuat dokumentasi sederhana pakai Markdown atau sebagai dasar ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita menggabungkan beberapa API. Contoh cuaca, lokasi, praktik ya di Jakarta hari ini. Dan ini 15 kita sebelum UAS ada tugas kelompok ya. Ini kumpulinya perwakilan ya teman-teman semua ya. Terus kalau yang ini UASnya individu ya. Flow-nya jadi kita punya 2 kali sebetulnya ya. Tadi saya bilang ada 2 kali ujian ya, yang mana yang satu sifatnya kelompok, yang satu sifatnya individu. Nah, yang perlu teman-teman pahamin flow-nya itu nanti eh, pengumpulan UTS sama UAS itu sifatnya individu ya. Kan nggak pernah ada ujian itu yang sifatnya kita berkelompok ya teman-teman semua ya. Jadi wajib teman-teman mengumpulkan secara individu. Nah, kalau kelompok gimana? Kelompok yang cukup perwakilan dari kelompoknya saja. Nah, dari UTS sama UAS ini jadi kan kelihatan ya teman-teman, bagaimana cara teman-teman dalam melakukan suatu proyek secara berkelompok ya teman-teman semua ya. Di sini nanti terlihat. Makanya untuk itu nanti kalau bisa teman-teman sudah di-list nama-nama kelompoknya siapa aja. Jadi supaya memudahkan kita monitoring satu sama lain teman-teman ya. Kalau kita nyebutnya, oh ini teman kelompok saya, oh ini teman kelompok saya, oh ini teman kelompok saya ya teman-teman semua ya. Jadi walaupun teman-teman sebelumnya sudah pernah bentuk kelompok, paling tidak nanti teman-teman diinformasikan lagi karena kan masih ada beberapa nih yang baru nih seperti Mas Fajar atau Mas Erlangga nanti ya, nanti ya teman-teman semuanya. Jadi minta tolong ya nanti Mas Sarul dimasukkan ya, dimasukkan ke slot-slotnya. Nanti Mas Fajar sama Mas Erlangga juga tolong koordinasi ke Mas Sarul ya, yang mana Mas Sarul ini sudah dari pertama angkatan Mas Sarul menjadi ketua kelas. Berarti hitungan ini sudah 5 periode sebetulnya ya Mas Sarul ini ya. Tinggal 3 periode tadi dia jadi 8 periode. Ya teman-teman semua ya. Oke, ya lanjut ya. Ini saya pastikan ya kita punya jam. Ini saya di sininya mah jam 5 ya kalau di LMS ya. Katanya ada yang bilang setengah 5. Maka ini nanti kita sama-sama kita diskusi aja kita maunya jam berapa. Apa mau setengah 5 atau mau jam 4 atau mau jam 5 ya teman-teman ya. Ini benar kodenya ada TI 133 mata kuliahnya ini. Nah ini ya teman-teman semuanya ini merancang dan mempersiapkan yang dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan sistem lain secara efektif. Betul standar data, protokol komunikasi, integrasi sistem, dan implementasi API. Nah ini mutasi mata kuliahnya nanti ya ini mah di baca aja ya intinya tadi ya ada kita berintegrasi ya menangani masalah gimana terus mampu bekerja kolaboratif dalam proyek integrasi sistem nanti ya teman-teman semua ya. Oke, ini ketua kelas sudah dipilih, grup Telegram kita udah punya.
Kayaknya Google Drive ini untuk tugas kelompok aja teman-teman semua. Jadi kalau tugas kelompok nanti teman-teman dikumpulkannya, di-uploadnya di Google Drive aja ya. Kalau takut log di LMS, kan loginnya kan takutnya beda-beda ya teman-teman semua. Jadi kebingungan juga. Jadi bagusnya nanti dibikin aja penamaannya ada nama kelompok ya, nama kelompok kalau dapat terus terkait aplikasinya aplikasi apa ya teman-teman semua ya. Jadi betul-betul dimasukkan nama kelompoknya dengan ini ya teman-teman semua ya. Oke. Dan sama ya terkait penilaiannya ini nanti disesuaikan dari ada yang di sistemnya ya. Kita yang tadi saya bilang kita punya kehadiran 16, ini kehadiran lumayan ya teman-teman, ada 15%, ada UTS 25%, ada 30% ya latihan. Sebenarnya nanti dari tugas kelompok aja teman-teman semua ya kita ya teman-teman. Kan kita sekarang udah nggak usah latihan tiap hari ya, tapi kalau teman-teman mau mereview apa yang pertemuan sebelumnya juga silakan ya, dipersilakan ya teman-teman semua ya. Nanti ada ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini buku referensinya nanti silakan teman-teman coba dicari-cari ya, di download aja dari internet. Kalau seandainya ini teman-teman ada referensi-referensi lain terkait API, boleh apa-apa di teman-teman baca-baca aja. Maksudnya. Mungkin jurnal. Wah, ada Pak Agung di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ya bikin jurnal boleh, bikin buku juga boleh. Ini kebetulan ya teman-teman ya, saya lagi buat programming website berbasis website menggunakan Flash ya teman-teman semua ya. Jadi nanti tapi baru 110 sih, belum 200 ya teman-teman semua ya. Jadi silakan ini nanti teman-teman dicari aja di internet ya, di download kalau emang teman-teman mau memahami lebih lanjut terkait ini ya, apa Python API ini ya teman-teman semua yang ada ini ya. Oke, kurang lebih dari saya itu untuk pengantar kuliahnya teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan jika ada pertanyaan. Ini kelas isinya orang jago semua ini. Nah iya, saya doang ini yang ibaratnya belajar banyak dari teman-teman ini luar biasa. Panas ditembak lu. Jangan Dah. siswa. Nah itu ada Om Purbo itu jago tuh. Wah, makasih Oke, sebenarnya nih. silakan dilanjut Pak Anas. Saya monitor yang lain dulu. Mantap, lanjut. Terima kasih Pak Agung. Siap. Nah, ini saya mau kalau sudah ada pertanyaan terkait perencanaan pembelajaran kita atau belum ada masukan atau apa, saya lanjut ke kait nanti ya demo aplikasinya ya. Kita nggak lama-lama ya teman-teman ini ya, kita kalau seandainya udah nggak ada pertanyaan, nanti absensinya teman-teman di grup Telegram ya. Jadi nanti buat Mas Fajar di langsung aja dikasih di Mas Fajar nomornya, kalau kan minta nomornya Mas Sarul aja itu buat dikasih tahu link Telegramnya. Nanti Mas Sarul dibantu ya. Sudah Pak, sudah join saya Pak. Oh sudah ya, oke. Share Kalau Pak udah, di chat Pak. oh sudah oke. Iya Pak. Kalau sudah oke. Nah, sekarang saya mau nyari dulu ininya. Bentar ya, saya mau demo nanti gambarannya kayak gimana, aplikasinya. Tadi di mana naruhnya ya? YouTube yang mana YouTube? Wah, nah ini dia. Hmm. Nah ini nanti saya mau coba demokan, tapi ini saya buat yang berbasis desktop ya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman disesuaikan aja dengan berbasis websitenya ya teman-teman semua ya. Saya coba share screen. Nah, di sini saya membuat aplikasi terkait yang namanya sentimen analisis ya teman-teman semuanya. Tapi ini saya buat berbasis desktop. Kalau berbasis desktop kita sudah sama-sama pernah belajar ya. Kita menggunakan yang namanya library PyKitty ya teman-teman semua ya. Kalau buat yang belum tahu terkait PyKitty, nanti bisa
googling aja ya, nanti gampang kok itu pakai cari salinnya gimana ya teman-teman semua ya. Ini saya kenapa saya gunakan YouTube? Kalau YouTube kan dia kalau saya gunakan scraping datanya juga agak sulit ya. Jadi saya menggunakan di sini YouTube, saya menggunakan API dari YouTube ya teman-teman semua ya. Ini saya buat untuk aplikasi namanya aplikasi sentiment analysis. Tapi saya ambilnya dari data API YouTube. Nah, kalau YouTube itu kan yang ini ya teman-teman semua ya. Nah, ini yang kita ambil itu dari sini. Data-data yang saya ambil, ini kan sentimen analisis ya teman-teman semua ya. Nah, ini data yang saya ambil itu ini teman-teman semua. Oke, contohnya ya, suaranya kegedean ya, masih pakai suara aja ya YouTube-nya ya. Misalkan tadi berita begini, misalkan berita begini. Yang saya ambil itu dari ini datanya yang saya ambil yang data komentar karena kan saya buatkan aplikasinya terkait sentimen analisis yang mana kita menganalisis sentimen. Data yang saya ambil itu data komentarnya dari ini teman-teman semua, ini yang saya ambil datanya. Tapi kalau kita ngambil ini, kita ada banyak cara seperti tentunya ada scraping. Karena kalau scraping kalau saya kesulitan kalau scraping makanya saya menggunakan API YouTube di sini ya teman-teman semua ya. API YouTube itu dapat dari mana? Nanti teman-teman buka aja di developer Google kalau nggak salah ya. Developer Google. Jadi di sini teman-teman, jadi nanti teman-teman daftar aja. Ini data yang saya ambil ya, tapi saya ambilnya menggunakan API daripada YouTube itu sendiri. Nah ini nanti teman-teman login pakai Google, daftar aja sebagai Google. Ya teman-teman semua ya, nah, ada Google Developer Program, nanti ada banyak pilihan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada ya, lanjut ya. Nah, jadi dibuka aja ya. Ini saya buka, saya waktu itu pakai HP akunnya Google. Mana ya? Ya pokoknya nanti ini data nanti dari sini teman-teman ada banyak pilihan apa web-web yang dikelola oleh Google di sini. Nanti ada pilihannya apa yang mau teman-teman minta izin untuk diminta izin untuk akses API-nya. Nanti ada banyak pilihan di sini ya teman-teman semua ya dari ini ya. Nah, saya dapatkan API-nya dari tadi di situ dan data yang saya ambil ada ini. Nah, ini makanya untuk itu saya buat aplikasi namanya Sentiment Analysis. Di sini yang saya ambil adalah API key-nya nih, teman-teman ya. Ini saya dapat dari tadi, dari yang tadi saya tunjukkan dari yang Google Developer itu teman-teman semua. Ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat nah, aplikasinya ini yang desktop, ini saya ambil. Saya running dulu ya teman-teman semua ya. Ini kan saya ambil ya. Ini kan ada nih API-nya yang saya ambil nih. Saya ambil datanya dari API YouTube-nya langsung. Ya. Wah ini malah saya ini nggak apa-apa ya. Kalau buat belajar nah. Oke. Nah ini saya running. Sini saya running. Saya running dulu ya. Ini kan ya yang saya ambil tadi ada author, ada komen, ada publish ad, ada like counting. Ambil dari sini nih. Author, ada komen, ya, ada apa lagi tuh tadi? Ada publish ad, ada like count di sini. Publish ad-nya berapa, ada ad count berapa. Nah ini saya beralih dulu ya teman-teman share screen-nya ya. Saya beralih dulu share screen-nya. Nanti gambarannya teman-teman buat aplikasinya seperti ini. Tapi berbasis website ya teman-teman semua. Nah ini ya teman-teman semua ya di sini. Nah ini misalkan kita mau ambil yang tadi alamat tadi kita ambil yang kita masukkan ID YouTube-nya di sini teman-teman semua. Nih. Ini. Nah, ini kita untuk mengambil datanya dulu ya teman-teman ya. Kita ambil scrape di sini. Scrape. Nah, ini kita udah dapat dari judul yang tadi, judul videonya apa,
komentarnya jumlahnya berapa, ini adalah yang isi daripada komentar-komentar yang di link YouTube tadi ya teman-teman semua ya. Ada komentar yang macam-macam, ini ada usernya ya, user yang komentarnya. Ini ada tanggal berapa dia melakukan komentar, ada jumlah likes-nya berapa. Ini terkait pengambilan datanya ya teman-teman semua ya. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman cukup buat seperti ini aja, buat seperti ini. Terus apa teman-teman yang mau dilakukan terhadap data itu ya teman-teman? Apakah hanya mau melakukan analisa atau mau menampilkan aja? Terus apa yang mau teman-teman tampilkan dari data itu ya teman-teman semua ya? Jadi gambarnya sebenarnya cukup seperti ini aja. Tapi teman-teman nanti buatnya berbasis website. Sebenarnya ini cukup ini ya, sebenarnya buat ini. Jadi pada saat ada kebutuhan yang belum punya API, dia cukup diekspor saja ke JSP nanti di sini ke JSP. Nah, ini dia jadi YouTube komen misalkan. Namanya apa? Nah, ini teman-teman sudah selesai. Teman-teman sudah menggunakan aplikasi yang menggunakan API. Blak misalkan. Ya, sudah disimpan datanya. Kita lihat nanti di komen doanya tadi prosesnya seperti apa. Jadi di mana saya simpannya itu? Ini lupa lagi namanya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Tidak ada. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas Willy ya. Nanti gambarannya ya, teman-teman ya, buat aplikasinya ya. Kopi Pak, kopi. Kopi ya. Yang lain gimana? Kopi nggak? Aman nggak yang lain? Kopi, Pak. Oke, aman ya. Aman, Oke. Pak. Yang lain aman juga nih. Dila, yang lain yang nggak standby. Bapak nggak kedengeran. Ya, tidur, Pak. Nggak kedengeran. Tidur Hujan soalnya gini dia, ya, dia Pak. tidur lah, Pak. Hujan mah tidur. Astaga. Bapak. Nih tadi. Ya udah nanti dilihat lagi rekamannya ya, Dil ya. Oke, Pak. Maaf ya, Pak. Kan Iya, nanti dia Dila. kursus sama Dimas itu. Langsung. Private. Tadi mana datanya di mana ini tadi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke yang lain. Oke, oke. Nanti grupnya teman-teman itu ada, nanti kita penggunaan absensinya menggunakan LMS ya teman-teman semua ya. Jadi kalau sekarang kan belum bisa LMS, jadi nanti diinformasikan di grup aja. Nah, ini grup Telegramnya kita punya namanya grup interoperabilitas. Nanti teman-teman silakan dikoordinasikan ke ketua kelasnya ya teman-teman semua ya. Ini datanya yang mana yang tadi? Dan 234. Nah, ini tadi datanya yang tadi ya, 234. Kan kalau yang downline udah ada tuh nih, kalau contoh yang downline itu, tapi dia masih sifatnya satuan yang terkait analisis tadi. Yang online itu dia ada yang namanya ini itu teman sentiment analyzer. Sentiment analyzer. Ntar saya buka dulu ya kalau udah oke baru. Nah, ini contohnya aplikasinya kalau sentiment analyzer. Ini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman memasuknya satuan. Karena tadi ada banyak pilihan tuh. Di sini analyze. Nah, kan kalau kita masukin satuan kan lumayan tuh. Kalau yang kayak bentuk datanya banyak, sampai ratusan kan. Makanya kita cukup sampai itu aja tadi ya. Supaya teman-teman bisa mengambil data API yang banyak kayak gitulah. Sama ya lebihnya ya. Oke. Nah, itu contohnya ya teman-teman ya.
Oke, apalagi jadwalnya? Jadwalnya itu kalau nggak salah mana ya? Saya kemarin tuh udah download sebenarnya. Tes ganjil. Nah ini nanti skema kita. Skema kita di sini ada namanya. Jadi kita nggak sinkronus terus. Nah ini ya skema pembelajaran kita di minggu keberapa. Nah ini ya. Ini betul-betul jangan disimpan dengan baik ya teman-teman semua supaya tidak terjadi miskomunikasi nanti ya teman-teman semua ya. Mana sih ngejumnya sih? Ini dia. Nah ini untuk eksekutif minggu pertama. Selang-seling ini sepertinya ya kalau saya perhatikan ya. Dan ini ya ada sinkronus, ya ada sinkronus, asinkronus. Oke, saya share ya ke grup Telegram ya. Mudah-mudahan tidak berubah ya teman-teman semua ya. Saya share dulu. Absensi, sekalian absensi ya di ini aja Telegram. Pertemuan 1. Nah ini. Oke. Oke, cukup dari saya. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman silakan jika ada. Pak, yang jam masuk tadi, Pak. Jadinya gimana, Pak? Gimana Mas Farul? Wah, sepertinya menarik teman-teman pada ingin bahas semua ini. Gimana maunya? Jam 5 Saya atau mau setengah ngikut 5? Pak, Oh ikut ngikut. yang lain maksudnya. Orang kita mah absen jam 1 malam aja gas Pak. Wah. Tanya aja Mas Purba tuh absen jam 1 malam ya Mas. Ya gitu nggak lulus lagi ya. Woi, Oh iya. jangan buka Lo yang nggak rahasia tahu, umum. tanya saya. Kita udah bela-belain melek nggak tidur absen jam 1 malam loh. Malah ketiduran. Ntar kalau pas waktu curhat lagi ntar. Kayak Pak Mas Willy itu mantep itu curhat itu keren itu. Jangan sungkan pokoknya teman-teman ya. Kalau ada ini langsung ini aja curhat. Udah nih nggak ada lagi nih. Jadi jam 5 pas setengah 5 nih. Kalau nggak di Masih di voting aja kereta, di. masih di kereta Pak. Yang lain kali Pak. Oh yaudah nanti Mas Sarul dibantu voting aja ya, Mas Fajar ya. Nanti dibantu voting aja di grup Telegram. Maunya jam Ya, Pak. berapa? Jadi ada 3 pilihan. Nanti jam 4, setengah 5 atau jam 5 ya. Nanti silakan maunya jam berapa. Ya di voting aja. Mas Erlangga udah masuk grup belum? Siap sudah Pak. Oh sudah. Kalau sudah kenalan dulu Mas Erlangga sama Mas Fajar sebelum kita tutup. Nih, siapa dulu, Pak? Saya dulu apa Mas Erlangga dulu, Pak? Boleh, siapa dulu boleh. Ya udah, kalau gitu saya dulu ya, Pak. Izin open cam saya, Pak. Ya silakan. Nah, aneh-aneh nggak nih background saya, Pak? Mantap. Oh Kadang-kadang ini. ganti-ganti backgroundnya, Pak. Apa ya? Oke, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Fajar Julio Sarjono, Pak. Kebetulan saya mahasiswa konversi, Pak. Mahasiswa konversi pindahan yang sebelumnya saya dari Universitas Pamulang, Pak. Gitu. Nah, nama lengkap saya Fajar Julio Sarjono seperti yang ada di Zoom, Pak. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Pak, tapi di bagian IT infrastrukturnya. Nah, saat ini saya juga ada apa ya, ibaratnya sampingan kecil-kecilan yang cukuplah buat jajan gitu. Mungkin dari saya itu dulu, Pak. Mungkin teman-teman juga mau ada yang ditanya dari saya. Monggo dipersilahkan. Iya, Mas Fajar harus kenalannya sama teman-teman, jangan nama saya doang. Ya. Oh iya Mas Fajar di sini rule-nya cuma satu, di sini nggak boleh bahas umur ya. Iya. Untung saya nggak nyebutin, Mas. Ya, kalau misalkan kepo sama umur saya juga nggak apa-apa. Monggo ditanya. Tapi kalau nggak ditanya, saya juga nggak mau jawab.
Tuh, Mas, kalau soal umurnya umur. berapa, Mas? Tuh, Kenapa? jangan dimulai Om, jangan dimulai. Aduh, saya lahiran tahun 97, tapi udah anak satu. Nah, masih ada Om Didi sama Om Purba, aman. Seru juga ternyata kelasnya ini. Lembur Cel. Ya, Ternyata Fajar kirain. masih istrinya ada satu yang kan? paling tua. Tersinggung dia yang Malah paling tua. 6. Siapa paling tua? Si Fahrul. Oh, Sahrul. Astagfirullahaladzim, Gen Z gini dibilang tua. Itu apa? Om Purba anaknya udah setara Dila itu. Kemarin lu naik gedeng, ngos-ngosan kayak aki-aki, Rul. Ngos-ngosan tuh wajar, itu Dila tuh, kakinya geter. Oke, selamat datang Mas Fajar ya. Memang nih Ya, Pak. Makasih, Pak. teman-teman TI ini memang luar biasa sih Mas Fajar. Apa buat sharingnya bagus. Yang penting Mas Fajar nantinya jangan sungkan untuk koordinasi ke teman-teman ya, karena memang semuanya di sini sangat terbuka lah kalau menurut saya pribadi ya teman-teman semuanya. Nanti Mas Fajar juga merasakan sendiri. Yang penting keaktifannya kali ya Mas Sarul ya teman-teman ya, supaya teman-teman TI juga bisa sungkan untuk terbuka ke Mas Fajar nanti ya terkait perkuliahan ya. Sama Baik. satu lagi ya, Mas. Jangan Iya. sakit hati. Kita mah orangnya pada nyablak semua. Ya, kalau itu udah biasa kayaknya juga di lingkungan kerja saya lebih parah sih. Oh, parahan Om Didi Aman. lah. Oke. Oke, mohon kerjasamanya kalau gitu. Oke, terima kasih. Lanjut, satu lagi. Oke, Ayo. sip. Terima kasih Mas Erlangga. Wah, Mas Erlangga nggak bisa ya? Udah keluar kali jangan-jangan Mas Erlangga ini. Oh, masih ada. Lagi Halo lagi Pak, kerja. Assalamualaikum. Oh Iya ya, Pak, masih kerja waalaikumsalam. lembur. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferian Erlangga Jain, mahasiswa konversi di tahun ini. Dari sebelumnya sih, saya di kampus UIN Bandung Pak. Oke, itu aja Mas Erlangga. Iya Pak, paling kalau background mungkin bisa nanti sih Pak, di lain waktu kalau ada nanya-nanya atau ngobrol-ngobrol biar eh, lebih akrab paling kalau misalnya. Ini saya terlalu kaku sih Pak kalau jawab Pak. Udah gabung grup Umur. belum? Pak, maksudnya Pak? Orang Bandung. Enggak, saya orang Bekasi Pak. Umur, katanya umur. Umur saya kelahiran 98, harusnya umurnya 27, Pak. Iya, 87 mana 87? 87 siapa? Ayo. Juna. 98, Pak. Kelahiran 98. Siap, Mas. Welcome, Mas. Siapa? Ini Oke. mohon maaf ya, Pak. Soalnya masih lanjut kerja. Jadi saya disambil aja. Lanjut Mas, lanjut aman. Oke, Siapa? selamat datang ya Mas Erlangga ya. Jangan lupa gabung grup Siapa? Telegram ya. Oke, baik. Terima Siapa? kasih banyak Tidak, Pak. buat terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kita cukup aja pertemuan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mohon ditanyakan melalui grup Telegram ya teman-teman semua ya. Jangan lupa absensinya di grup Telegram yang pertemuan hari ini. Dikasih aja keterangan pertemuan 1 Baik, tanggal Pak. berapanya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Panas, sore, wabarakatuh. Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Kan? Sore, Pak. Assalamualaikum. Sore, Pak, duluan, Pak. Wes bubar. Yo. Will. Ya.